Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Retno Utami dengan NIM 2119143, Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara, ingin mempresentasikan mengenai biografi Imam Al-Ghazali. Keluarga Imam Al-Ghazali adalah keluarga yang kuat dalam beragama. Ayah beliau bekerja menenun kain dari bulu biri-biri yang hasil tenunannya dijual dari desa Gazalah menuju kota Tus. Ayah beliau adalah seorang yang senang bergaul dengan para ulama dan para sufi sambil memetik ilmu-ilmu agama. Imam Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi di desa Gazalah di timur laut negara Iran dekat kota Mashhad, ibu kota wilayah Khorasan. Beliau diberi nama dengan Muhammad yang kita kenal sebagai Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang dikenal sebagai tokoh pemikir Islam. Imam Al-Ghazali adalah salah satu pakar hukum atau ilmu fikih, pakar doktrin Islam atau ilmu akidah, pakar spiritualitas Islam atau ilmu tasawuf, dan juga pakar filsafat. Beliau seorang sufi pada abad 12 Masehi yang masyhur ke seluruh pelosok negeri hingga sekarang. Beliau pernah berkata, "Apabila aku berdampingan dengan para sufi, aku telah berusaha sehingga aku dapat mengetahui rahasia-rahasia kesufian. Ketika aku bergaul dengan ahli-ahli ibadah, aku telah mengkaji kesan-kesan amal ibadah mereka. Dan tidaklah aku temui kaum zindik dari kaum ingkar, melainkan aku telah menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang yang telah menjadikan mereka berpegang demikian." Perjalanan Imam Al-Ghazali dalam memulai pendidikan dimulai di wilayah kelahirannya sendiri. Kepada ayahnya, beliau belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu keagamaan. Sekitar tahun 465 sampai 470 Hijriah, Imam Al-Ghazali belajar fikih dan ilmu-ilmu dasar yang lain dari Ahmad Al-Radsaski di Tus dan dari Abu Nasr Islami di Jordan. Setelah itu, Imam Al-Ghazali kembali ke Tus dan menetap 3 tahun di tempat kelahirannya. Beliau mengkaji ulang pelajaran di Jordan sambil belajar tasawuf kepada Yusuf Al-Nasaj. Pada tahun itu, Imam Al-Ghazali juga berguru pada Juwaini yang merupakan Imam Haramain pada saat itu dan memperoleh ilmu kalam dan mantik. Imam Al-Ghazali termasuk penulis yang tidak terbandingkan lagi. Karya Imam Al-Ghazali diperkirakan mencapai 300 kitab. Beberapa kitab karya Imam Al-Ghazali diantaranya adalah, yang pertama, Maqasid Al-Falasifah atau Tujuan Para Filosof, sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafah. Yang kedua yaitu Tahaful Al-Falasifah atau Kekacauan Pikiran Para Filosofi. Buku ini dikarang sewaktu berada di Baghdad pada saat jiwanya yang dilanda kebimbangan. Dalam buku ini, Al-Ghazali mengancam filsafat dan para filosof dengan keras. Yang ketiga yaitu Miyar al-Ilmi atau Miyar Almi atau kriteria ilmu-ilmu. Yang keempat yaitu Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kitab ini merupakan karyanya yang terbesar selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus yang berisikan panduan fikih, tasawuf, dan filsafat. Yang kelima yaitu Al-Munqidh min al-Dalal atau penyelamat dari kesesatan. Kitab ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan menuju Tuhan. Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam itu meninggal dunia menjelang matahari terbit di kota kelahirannya, yaitu kota Tus, pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali dimakamkan di Zahir Al-Tabiran atau ibu kota Tus. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan jangannya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.